eh 6 Mei 2022. Halo teman-teman, selamat datang di Adiksi Podcast. Ya, hari ini gue nge-podcast lagi. Oh, by the way, this is my birthday, oke? Hari ini ulang tahun gue yang, ya biar siapapun lo yang kebetulan denger, gak mungkin kebetulan ya, yang sudah pernah mendengar ataupun yang sedang mendengarkan podcast gue. Ini hari ulang tahun gue yang ke-33. Ya, nggak terasa ya. Ya terasa lah, gila. Ya, hari ini umur gue sudah 33. Tapi gue berasal dari keluarga yang tidak punya budaya merayakan ulang tahun. Jadi ya nggak ada yang spesial, semua biasa aja. Perayaan-perayaan yang mungkin pernah dilakukan itu dilakukan orang lain di luar keluarga gue. Mungkin bisa teman dengan keisengannya, atau mungkin bisa pacar dengan keromantisannya. Tapi gue pribadi nggak pernah merayakannya, keluarga gue nggak pernah merayakannya. So pertambahan umur, ya udah pertambahan umur aja gitu dah. Dan ya 6 Mei 2022 ini umur gue udah 33. Dan di umur gue yang 33 ini, podcast kali ini gue memilih satu cerita pengalaman hidup gue yang akhirnya bisa ngebuat gue jadi seperti sekarang dengan segala pemikiran dan apa ya, menurut gue orientasi, pemahaman, dan semuanya yang sampai sekarang ini dimulai dari hari itu, yaitu dimulai dari waktu gue kelas 1 SMP. Ya, oke, gue akan ceritain itu. Jadi, gue cerita dari mana ya? Oke. Jadi keluarga gue awalnya adalah keluarga yang cukup, kayaknya sih waktu itu SD cukup, ya bilang aja mungkin kaya lah buat ukuran orang lain. Kayaknya ukuran gue juga sih. Jadi gue berasal dari keluarga yang lumayan kaya ketika itu. Dan akhirnya mulai roboh di 98. Era reformasi ya. Iya, zaman Soeharto runtuh, keluarga juga runtuh ya. Jadi emang meme tentang enak toh zamanku itu berlaku ya buat keluarga gue gitu. Nggak tahu kenapa, kayaknya sih bidang atau pekerjaan yang bokap gue jalani ada hubungannya dengan kebijakan atau apa ya, aturan-aturan di zaman Soeharto yang tiba-tiba ketika dia jatuh ya semua ikut jatuh lah, runtuh gitu. Dan akhirnya gue masuk kelas 1 SMP dengan keadaan yang keluarga gue sudah ya bangkrut, tinggal sisa-sisa kehidupan. Di kelas 1 itu gue masuk ke lokal unggul SMP, lokal A dulu sebutannya, dengan cara tes ya. Semua siswa yang masuk ke dalam sekolah itu gitu sekitar berapa ratus dites untuk memilih kelas berdasarkan nilainya gitu. Dan 40 atau berapa, 38 berapa siswa, akhirnya gue masuk di antara itu di lokal A kelas 1. Ya, berkumpul dengan orang-orang pinter-pinter ya secara akademis, tapi nggak asik ya secara pergaulan. Iya. Nah, di kelas itu gue bertemu dengan seseorang teman yang sangat kaya raya, salah satu anak orang terkaya di daerah gue. Dia anaknya gitu. Kenapa gue bisa akhirnya cukup berteman dekat sama dia? Karena gue rasa gue pernah kaya, jadi gue bisa menimpali apa yang dia obrolin. Ya nggak jauh referensinya gitu, walaupun gue dalam keadaan yang bangkrut gitu. Itu mungkin.
Jadi gue sering diantar jemput sekolah dengan motor metiknya dulu, motor Cina kalau gue nggak salah, yang orang-orang lain belum punya. Bahkan dulu ada yang masih naik sepeda. Ya dia suka antar jemput gue ke rumah, ke sekolah, saat dia tidak nganterin perempuan. Nggak tahu ceweknya atau gebetannya, gue nggak ngerti. Dia ya lumayan akrab lah. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba ada satu kejadian yang ini menurut gue turning point. Nggak ngerti gue turning point apa sih. Ada satu kejadian yang cukup merubah orientasi hidup gue, cara berpikir gue. Jadi waktu itu jam pelajaran sudah masuk, tapi guru yang ngajar di kelas kami belum datang. Akhirnya kami berdiri di belakang kelas, ngobrol-ngobrol, ngotak-ngotak, ketawa-ketawa, sampai akhirnya ada salah satu guru gitu, atau guru BK atau guru apa tertib nggak ngerti, tiba-tiba lewat dan dengan ya kayaknya itu salah satu guru yang ditakutin lah di sekolah itu. Tiba-tiba dia menendangi kami untuk masuk ke dalam kelas gitu, ditendang bokongnya lah, kakinya, atau masuk gitu. Gue ditendang, temen yang lain ditendang sampai di temen gue yang anak orang kaya itu tiba-tiba guru itu menarik kakinya gitu pas ingin tidak jadi masuk karena emang guru itu pun tahu bahwa anak ini adalah anak salah satu orang yang terkaya di daerah itu, di daerah ini gitu ya, di daerah gue lah, berpengaruh lah orang itu. Gitu. Terus akhirnya kami masuk dan ya adalah pelajaran dimulai dan bla 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 sampai akhirnya itu selesai. Dan di jam istirahat kami mulai tertawa-tawa membahas kejadian yang tadi. Temen yang lain ketawa-ketawa kayak gitu segala macam, terus ngelihat wah enak banget ya itu nggak ditendang, takut kali gurunya ya gitu dan segala macam lah, kayak ngomong-ngomong kayak gitulah. Nah gue lihat-lihatan sama teman gue itu, dan ya dia ketawa juga sih dengan candaan-candaan teman kayak gitu, tapi gue ngelihat dia ketawa tapi dengan gue menerkanya dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Kayak nggak tahu, ngerasa kayak harusnya dia ditendang juga gitu, kenapa gue nggak ditendang sih gitu, hanya karena gue anak siapa gitu. Gue merasa sih dia jadi ngerasa gimana gitu, bukan justru jadi bangga seneng gitu karena dia dapat hal yang berbeda gitu. Nah dari situlah gue mengambil pelajaran. Tiba-tiba gue mikir, bahkan kekayaan itu nggak bisa ngebikin keadilan ya gitu. Iya dong, teman gue kaya dan ternyata dia nggak bisa dapat keadilan. Kalau keadilan itu ada gitu, harusnya ya dia tetap juga ditendang kan gitu. Ternyata kekayaan itu tidak bisa membuat atau membikin keadilan. Terus gue mikir, apa menariknya? Kaya dong. Kalau membeli keadilan banyak ya kan, membeli kejujuran, membeli hukum apa dan segala macam, tapi dia nggak bisa bikin keadilan. Terus gue mikir, apa menariknya uang ya gitu. Dimana menariknya? Iya dia bisa beli kemudahan, dia bisa beli ya apapun, tapi kadang gue mikir, apa menariknya kemudahan ya gitu. Kadang gue juga heran kenapa saat itu gue berpikir, ternyata kekayaan gak bisa bikin keadilan ya gitu. Apa menariknya gitu. Kenapa gue gak mikir sebaliknya ya, kayak ternyata kaya tuh enak ya anjing gitu. Bisa punya privilege, bisa punya sikap yang berbeda dari orang lain gitu, kenyamanan, kemudahan dan segala macamnya.
harusnya gue berpikir enak nih kaya, kayaknya kaya menarik gitu, oke aku ingin kaya gitu, mungkin gue bisa tetap berteman sama orang itu dan akhirnya iya kaya mungkin dari nggak tahu entah dipekerjakan di tempat dia atau kapanpun, nggak ngerti lah, gue mungkin bisa aja begitu. Tapi saat itu gue mikir ternyata kaya nggak menarik ya gitu, karena bahkan kaya nggak bisa bikin keadilan gitu kayak. Nah mulai dari situlah orientasi hidup gue terbentuk. Uang itu nggak menarik buat gue. Uang cuman ya jadi kebutuhan aja. Buat kebutuhan ya itu penting gitu, tapi buat keinginan dan keinginan yang berlebihan tuh gue ngerasa kayak buat apa gitu. Karena bahkan keadilan pun nggak bisa dibikin gitu. Jadi gue ngerasa ya gue butuh uang tapi buat kebutuhan primer aja gitu. Sekunder tersier ya kalau ada aja, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak gue nggak menarik, ternyata nggak menarik ya gitu. Uang tuh tidak tidak sekuat itu ya ternyata gitu. Maksud gue tidak sepowerful itu. Buat orang bilang bisa beli kekuasaan lah, beli ini beli, tapi buat enggak, ternyata nggak bisa bikin keadilan gitu. Jadi gue ngerasa nggak menarik. Nah, orientasi gue yang terbentuk dari situ bahwa uang tidak menarik itu yang ngebuat gue dari masa SMP, SMA dan setelah itu menjadi cukup cukup berbeda di sosial. Akhirnya di SMP gue belum merasakan terlalu gimana gitu karena masih cukup ya remaja gitu. Di SMA gue mulai merasa bahwa ternyata orientasi ini bertabrakan, berseberangan dengan orang banyak, dan gue akan mendapatkan kesulitan bersosial dengan orang-orang dengan pemikirannya yang ya uang itu segalanya lah, atau ya uang lah gitu. Karena orientasi gue yang tidak uang itu membuat gue bersikap ke banyak hal itu berbeda gitu. Banyak hal itu berbeda gitu. Beda dengan orang-orang yang melakukan ini untuk uang, bantu untuk uang, ataupun apa untuk uang gitu. Cari cowok mesti kaya atau apa ngerti lah gue. Kita harus sukses, kita harus kaya, kita harus gini gitu. Sementara gue berlawanan dengan hal itu dan gue sudah berpikir bahwa gue pasti akan kesulitan hidup di antara orang-orang yang berpikir berbeda gitu. Tapi ternyata gue bisa mengatasinya, dan ya banyak hal yang terjadi sampai hari ini dan gue bisa mengatasi semuanya. Dan gila, gue merasa merasa titik itu menjadinya di awal gue jadi orang yang seperti ini, dan anjing hidup menyenangkan gitu, sangat menyenangkan. Gue punya pemikiran gue sendiri, gue melakukan semua dengan pemikiran gue gitu, gue melakukan banyak hal sesuai dengan orientasi gue gitu. Gue nggak pernah diikat dengan orientasi orang, gue nggak pernah mikirin orientasinya uang atau apa, nama besar, kekayaan, jabatan apa dan segala macam. Gue nggak ke situ, dan ternyata gue ngelewatinnya dengan sangat mudah karena gue nggak pernah mikirin apa yang orang lain pikir tentang gue gitu. Dan terlalu banyak untuk dijelaskan, tapi ya untuk hari ini mungkin gue baru bisa ceritain itu. Itulah titik dimana gue menemukan orientasi gue di kehidupan ini tuh bukan uang gitu. Dan dari situ mulai terbentuk bahwa yang gue kejar itu ya kebahagiaan gitu. Dan kebahagiaan itu
bisa gue dapetin dari banyak cara gitu. Ya bisa uang, tapi masih banyak hal lainnya. Ya udah segitu dulu. Oke. Happy birthday untuk gue.